Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa alihi washabbihi ajmain. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita berkumpul pada kesempatan malam ini, kesempatan yang berbahagia. Seperti biasa, Lingkar Studi Islam dan Filsafat satu pekan sekali kita mengadakan diskusi kajian seputar kajian kesarjanaan Islam klasik maupun filsafat, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita akan membahas cukup topik atau cukup menarik, yaitu tentang asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala dalam perdebatan kesarjanaan Islam klasik. Telah hadir yang saya hormati, yang saya kira cukup memberikan kehormatan bagi kami, Bapak Parmaji Aji, dan co-founder dari Lingkar Studi Islam dan Filsafat, Iki Sistong Tiko. Biasa saya menyapa demikian. Tema ini sangat menarik, menjadi menarik karena mungkin kedua narasumber saya yakin tidak begitu banyak berlatar belakang agama, maupun Pak Parmaji ataupun Pak Iki Susneng Tiko adalah seorang fisikawan dari Unpad dan kemudian banyak mempelajari tentang teori ketuhanan, ilmu kalam dan seterusnya, dan ya pernah mengaji beberapa saat, mungkin tidak seperti saya dari pesantren, jadi cukup biasa memperdebatkan tentang asma wa sifat gitu. Demikian juga saya kira Pak Parmaji dari alumni ITB yang juga belakangan banyak mencurahkan perhatian terhadap kajian tentang akidah, atau lah bisa dikatakan demikian, atau ilmu tauhid. Dan malam hari ini kita akan memperbincangkan topik yang sangat substansif gitu. Kalau saya meminjam bahasa Ibnu Taimiyah, maaf Pak Parmaji, karena Ibnu Taimiyah dia menulis khusus di dalam Majma'ul Fatawinya tentang asma wa sifat itu. Kira-kira dalam terbitan saya itu ada sekitar kurang lebih 800 halaman dia menulis, dan secara khusus memberikan pandangannya tentang asma dan sifat ini, dan cukup diperdebatkan di dalam kesarjanaan Islam pada masa era klasik. Menurut dia bahwa memperbincangkan tentang nama sifat Allah itu sebagai fa inna ma'rifatan hada aslu ad-din wa asas al-hidayah, sebagai pondasi petunjuk atau pengetahuan sangat substansi di dalam ajaran Islam. Ini yang cukup pada era modern sangat, saya kira sudah banyak melupakannya, jarang sekali memperbincangkan soal Tuhan yang kaum muslimin biasa sembah gitu. Tentang nama-nama Tuhan, kalau di pesantren kan ada Aqaidul Iman, wujud 20 atau sifat 20, itu sudah terbiasa, bahkan menjadi satu kewajiban, satu fardul ain yang harus dihafal oleh para santri. Nah, berbeda hari ini banyak orang menyembah Tuhan itu sendiri, tetapi dia tidak mengenal apa yang terjadi pada diri Tuhan itu sendiri gitu. Yang jadi substansinya seperti ada rasa kehilangan. Padahal asma wa sifat itu di dalam kesarjanaan klasik banyak sekali diperbincangkan, sungguh luar biasa. Dari mulai para filosof muslim sampai mutakalimun, muhaddisun, fikhiyah, hampir seluruh memperbincangkan tentang Tuhan. Ibnu Tufail misalkan di Andalusia,
dia terkenal dengan novel romance-nya Hai Ibnu Yaqzan itu muaranya adalah bagaimana mencari eksistensi Tuhan melalui filsafat. Atau mungkin juga Abdul Wahab, para pembaharu di kalangan Salafiyun yang mereka juga muaranya mencari otoritas soal-soal asma wa sifat. Demikian juga di kalangan mazhab Ahlul Bait juga banyak memperbincangkan soal itu. Kenapa di dalam persejarahan klasik itu sangat seksi pada saat itu memperbincangkan soal ini dan bahkan menjadikan perdebatan yang sangat luar biasa pada saat itu. Maka timbullah para pemikir-pemikir teologi atau disebut mutakallimun, lalu banyak firqah-firqah memperbincangkan soal yang satu ini. Apakah nanti sifat Tuhan itu dalam pandangan, nanti kalau saya ke Pak Parmaji, pandangan Ahlul Bait itu gimana, nanti bagaimana pandangan Ahli Sunnah itu bagaimana, karena ini sangat substansi menurut pandangan Ibnu Taimiyah demikian. Misal perumpamaan sebuah hadis Nabi yang populer, misalkan inna quluba bani Adam baina isba'aini min asobiur rahman. Nah, sesungguhnya hati manusia itu berada di antara jari Tuhan misalkan. Nah, apakah hal ini menjadi sifat salbiahnya Tuhan atau as-subut? Ini diperdebatkan apakah kita menerjemahnya hanya dalam genggaman Tuhan boleh ditakwil ataupun tidak. Ini juga menjadi perdebatan pada keserjanaan Muslim pada era klasik. Nah, bagaimana nanti pandangan Pak Parmaji dan Fatiko tentang perdebatan ini di era klasik dan mungkin ada relevansinya dengan gerakan-gerakan masa kini. Saya sebelum ke Pak Tiko, mungkin saya akan mempersilahkan kepada Pak Parmaji, lebih senior, dan saya kira cukup bisa apa yang saya perbincangkan barusan sebagai pengantar mentah itu menjadi mencoba dimatangkan lebih jauh oleh Pak Parmaji Aji. Silakan untuk memperbincangkan baik dalam perspektif pandangan mazhab lain ataupun di luar skolar Ahlul Bait atau ahli sunnah atau apapun lah yang memang Pak Parmaji pahami tentang asma wa sifat baik secara madhab nakli ataupun akli saya kira. Untuk itu saya ke Pak Parmaji kami persilakan waktu saya kira ya 30-40 menit lah. Silakan Bapak Parmaji. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya ingin memperkenalkan diri dulu ya. Saya ini dulu alumni ITB jurusan elektro. Ya. Tamat dari ITB saya bekerja di Telkom. Ya, di Telkom. Tahun 2017 saya sudah pensiun ya. Nah, sekarang lebih banyak di rumah, ya lebih banyak mencurahkan perhatian ke keluarga terutama, pendidikan anak terutama ya. Nah, selain itu saya juga sering berdiskusi ya tentang konsep tauhid ya gitu. Dan itu sudah saya lakukan sejak saya bekerja ya. Itu sering diskusi dengan teman-teman kerja. Oke, ini saya mulai aja ya. Jadi begini. Kita pasti mengenal kalimat tauhid ya. La ilaha illallah ya. Jadi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu jadi tiada Tuhan kecuali Allah. Gitu. Nah, kalau kita melihat di dalam teks-teks terjemahan Al-Quran terbitan dari Kementerian Agama, itu antara kata ilah dan kata Rob itu disamakan. Sama-sama Tuhan. Misalnya Allah Rabbus samawati wal ar ya. Allah Tuhan semesta alam. Tapi kalau kita merujuk ke dalam terjemahan bahasa Inggris, antara ilah dan Rob itu disamakan. Ilah itu terjemahannya menjadi God,
Sedangkan Rob itu terjemahnya menjadi Lord. Nah, di sini ada perbedaan translasi dari Arab ke Inggris dengan Arab ke Indonesia. Nah, tentu kita akan bertanya ya, saya sebagai orang Indonesia saya bertanya, kalau ilah itu Tuhan dan Rob itu Tuhan, kalau gitu bisa dong saya tuker-tuker. Kenapa kalimat tauhid tidak berbunyi la robba illallah, tapi la ilaha illallah. Kalau saya tanyakan, boleh nggak saya tukar jadi la robba illallah? Tentu semua orang Muslim di Indonesia akan menjawab, ya tidak boleh gitu loh. Terus tentu akan saya bertanya lagi, kenapa tidak boleh? Kan artinya sama. Nah, di sini mulai. Sorry, ke Ainmut Pak Parmaji dari sini barusan. Mohon diulang. Oke. Maaf. Oke, saya ulang lagi ya. Silakan. Oke. Jadi begini, kalimat tauhid ya, itu berbunyi la ilaha illallah. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi tiada Tuhan selain Allah. Tapi kalau kita amati dalam bahasa Inggris terjemahnya, itu antara ilah dan Rob itu tidak sama. Sedangkan dalam bahasa Indonesia sama. Ya. Misalnya Allah Rabbul Alamin, Allah Tuhan semesta alam. Rob dan ilah sama dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, ilah menjadi God, sedangkan Rob itu menjadi Lord. Nah, itu sudah tidak sama di situ. Tentu akan muncul pertanyaan, mana yang benar dari dua terjemahan itu? Atau saya sebagai orang Indonesia tentu akan saya bertanya, boleh enggak saya tukar-tukar? Misalnya kalau kalimat tauhid la ilaha illallah saya ubah menjadi la robba illallah, boleh enggak? Tentu semua orang akan berkata, oh tidak boleh. Gitu loh. Kalau memang tidak boleh, lalu kenapa? Berarti ada perbedaan dong antara Rob dan ilah. Nah, di situ. Kalau saya kejar, bedanya di mana? Kebanyakan orang nggak bisa jawab. Gitu. Tapi sebenarnya kalau kita cermati antara Rob dan ilah itu memang tidak sama, gitu lah. Gitu. Jadi kalau kita, ya, kalau Rob itu tidak selalu bermakna Tuhan ya. Misalnya dalam surat Yusuf alaihissalam ayat 23, di situ Nabi Yusuf alaihissalam berkata, Inna Robbi ahsanu maswaya. Sesungguhnya Robku ya, itu berlaku baik kepadaku. Di sini dimaksud Rob itu bukan Allah ya, bukan Tuhan ya. Tapi di sini Rob itu adalah Futifar, suami Zulaiha, tuannya Nabi Yusuf alaihissalam. Dia memanggilnya Rob. Kemudian dalam surat Yusuf alaihissalam ayat 39, di situ dikatakan, Utkurni nginda robika. Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada salah satu sahabatnya yang selamat, ya, ceritakan perihal diriku kepada rajamu. Ya, jadi Rob di sini, Robika di sini bukan Allah ya, bukan Tuhan, tapi Raja Mesir. Gitu kan. Kemudian dalam surat yang sama ayat ke-50, di situ Nabi Yusuf alaihissalam berkata, Arji ila Rabbika. Kembalilah kepada Rabbmu. Rabb di sini yang dimaksud tentu bukan Allah, tapi Raja Mesir yang namanya Rayyan bin Walid lah, gitu ya. Kalau kita lihat di teks-teks tafsir itu namanya itu. Jadi ternyata Rabb itu bisa juga ditujukan kepada selain Allah. Dan itu dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam itu sendiri. Padahal di dalam surat Yusuf alaihissalam itu dimulai dengan kalimat yang berbunyi inna nakusu alaika ahsanu qasoso. Jadi kisah Nabi Yusuf alaihissalam itu sangat menarik karena diawali dengan kalimat akan aku ceritakan kepadamu sebaik-baik kisah. Gitu. Ada di situ. Lalu tentu kita akan bertanya lagi, Rob ini ada nggak bentuk jamaknya? Oh tentu ada. Bentuk jamaknya arbabun ya kan.
gitu kan. Arbab itu jamak dari Rob ya, semua orang tahu lah gitu. Pasti di sini udah pada ngerti lah ilmu nahwu ya. Nah, dengan demikian apa makna Rob? Rob dalam teks-teks Al-Quran, misalnya di surat Yunus alaihissalam ayat 3, di situ dikatakan Allahu Rabbus samawati wal ardh yuraddabilul amr. Jadi Rob, suatu wujud dikatakan Rob kalau dia yudabirul amr. Makanya Rob disebut al-mudabir ya. Al-mudabir itu pemberi wewenang. Gitu kan. Contohnya begini misalnya. Ada seorang komandan menyuruh anak buahnya untuk menembak musuh. Lalu sang komandan berkata, musuh sudah saya tembak. Padahal yang menembak anak buahnya. Ya, tapi sang komandan berkata, saya menembak musuh. Karena tembakan itu perintah dari dia dan dia yang bertanggung jawab. Nah, itu contoh yang pertama. Nah, komandan di sini bisa juga disebut Rob. Ya kan? Lalu contoh berikutnya lagi misalnya seorang dokter. Seorang dokter menyuruh susternya untuk menyuntik pasiennya. Lalu sang dokter berkata, pasiennya sudah saya suntik. Nah, padahal yang menyuntik kan bukan dia, yang menyuntik suster, tapi kan pelaku penyuntikan itu kan atas perintah dokter dan dokter yang tanggung jawab. Nah, makanya dokter bisa juga disebut Rob. Atau contoh yang ketiga misalnya di dalam kantor lah, seorang bos menyuruh sekretarisnya untuk membuat surat misalnya. Lalu bos berkata, oh suratnya sudah saya kirimkan. Gitu kan. Nah, di sini bos juga sebagai Rob ya. Jadi Rob itu tidak selalu Tuhan. Yang memberikan wewenang atau memberikan mandat kepada wujud lain yang wewenang dia, yang menjadi yang di bawah dia. Nah, demikian Allah sebagai Rob juga begitu. Misalnya Allah mencabut nyawa seseorang. Nah, yang mencabut kan bukan Allah, yang mencabut malaikat Israel alaihissalam atau malaikat maut ya, karena malaikat maut yang mencabut nyawanya, tapi Allah mengatakan aku cabut nyawa dia. Nah, Allah itu juga Rob karena dia memberikan wewenang kepada para malaikat atau khususnya malaikat Israel alaihissalam untuk mencabut nyawa. Nah, di situ. Jadi ada kesamaan ya di sini dalam makna Rob itu sendiri. Nah, udah mulai paham ya kira-kira Rob itu maknanya seperti itu ya. Makanya di dalam surat Al-Naziat ayat 79 ya itu dikatakan al-mudabirun amr ya. Allah itu sebagai mudabir, sebagai pemberi mandat. Sedangkan yang diberi mandat, misalnya malaikat, itu seperti mudabar, orang yang diberi mandat. Itulah. Nah, kemudian pengertian ilah. Ya. Ilah itu, ilah adalah suatu eksistensi wujud atau hakikat eksistensi. Tanpa ada ilah, maka eksistensi yang lain itu tidak ada. Karena dia sebagai hakikat eksistensi atau dalam filsafat kadang-kadang disebutnya sang wajibul wujud ya. Gitu. Nah, Allah, ya, Allah itu sebenarnya berasal dari kata al-ilah, ya. Al-ilah. Kemudian lidah Arab itu menyebut al-ilah itu berubah menjadi Allah ya. Huruf hamzahnya itu bukan hilang tapi tersembunyi pada saat dipanggil menjadi Allahumma. Nah, di situ. Nah, ilah itu berbeda dengan Rob. Kalau ilah ini dia, karena dia sebagai wajibul wujud, maka dia akan diikuti wujud-wujud lain yang merupakan pancaran dari dirinya. Allah sebagai ilah juga begitu. Allah nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya langit dan bumi. Artinya wujud-wujud yang lain itu pancaran dari dirinya sendiri. Gitu kan. Nah, kalau kita
mengatakan kul huwallahu ahad, ya. Sudah pada tahu semua pasti. Lalu dalam surat Al-Baqarah ayat 163 di situ juga dikatakan wa ilahukum ilahun wahidun. Ya. Jadi Allah itu adalah suatu ilah yang wahid, ya. Nah, kemudian di dalam surat Al-An'am ayat 19 di situ dikatakan kul innama huwa ilahun wahidun. Gitu kan. Jadi kalau kul huwallah, kalau Allah itu ahad, kemudian ilah itu wahid, ilah yang hak maksudnya, ya. Ilah di sini kadang-kadang ada yang hak dan ada yang batil, ya. Makanya di dalam surat Al-Mu'minun, ya, surat ke-23 ayat 91 disatakan inda kullu ilahun bima khalaqa, ya. Gitu kan. Jadi seandainya ilah itu banyak, ya. Bentuk jamak dari ilah itu adalah alihah, ya. Bisa dilihat di surat Yasin ayat 23 atau ayat 74 bisa dilihat di situ, lihat alihah bentuk jamaknya. Jadi seandainya ilah itu banyak, ya, maka masing-masing ilah itu sudah semestinya akan diiringi dengan makhluk ciptaannya. Misalnya ada ilah A, B, C, D, E, dan seterusnya. Itu masing-masing ilah dia akan membawa makhluknya, karena dia merupakan wajibul wujud. Lalu dikatakan di situ ba'duhum ala ba'di. Yang disebut ba'duhum ala ba'di itu kadang-kadang kalau kita lihat di tafsir itu seandainya Tuhan itu banyak, masing-masing bawa makhluk, lalu satu dan yang lain akan bermusuhan. Sebenarnya tidak begitu tafsirnya, ya. Yang tafsir yang benar itu begini. Seandainya Tuhan itu lebih dari satu, ya, maka semuanya itu akan terbatas, ya kan? Kalau dia terbatas, maka dia bukan wajibul wujud. Kalau bukan wajibul wujud, maka dia tidak bisa mencipta. Kalau tidak bisa mencipta, berarti alam semesta ini tidak ada, ya. Kalau alam semesta ini tidak ada, berarti Tuhan tidak ada. Tapi kenyataan alam semesta ada, ya kan? Nah, kalau alam semesta ada, berarti Tuhan itu esa, Tuhan itu wahidun. Makanya di situ dikatakan ba'duhum ala ba'di, ya kan? Jadi menyebabkan segala sesuatu tidak ada, ya kan? Kalau Tuhan itu lebih dari satu. Nah, dari situ sudah menunjukkan bahwa argumen yang mengatakan Tuhan lebih dari satu, ilah itu banyak, itu gugur sebenarnya. Nah, di situ. Nah, itulah perbedaan antara ilah dan Rob. Jadi, kalau Rob itu tidak bisa mencipta. Misalnya Potifar, ya, atau Raja Mesir, ya, Rayyan bin Yusuf, ya. Raja Mesir pada saat Nabi Yusuf alaihissalam ada. Karena Raja Mesir yang bernama Fir'aun itu hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam, kira-kira 4 abad setelah wafatnya Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Jadi beda rajanya, orang itu beda. Kalau Raja Mesir pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam itu disebutnya Malik. Malik itu artinya raja yang baik. Kalau Fir'aun itu raja yang konotasinya jelek. Gitu. Nah, lalu kenapa di dalam ayat Al-Quran banyak dikatakan Allahu khalaqahu, misalnya di dalam surat 40, ya, surat Al-Mu'min, surat Al-Ghafir ayat 62 misalnya disebut dalika rabbuhu, dalika Allahu rabbuhu,
khalaqas samawati wal ardh. Di situ Allah disebut Rabb, tapi dia mencipta segala sesuatu. Nah, pengertiannya begini. Rabb bisa menciptakan karena dia merupakan badal dari kata Allah itu sendiri. Nah, pasti Anda sudah tahu semua lah badal itu artinya apa ya. Badal itu kan bisa diartikan tafsir atau pengganti lah. Karena dia pengganti dari Allah, pengganti dari ilah, maka Rabb bisa menciptakan. Nah, di situ itu perbedaannya ya. Lalu apa berikutnya konsep masalah asma wa sifat? Nah, kalau kita kembali ke surat Al-Ikhlas ya, Qul huwallahu ahad. Kemudian di dalam surat Al-An'am dikatakan Allah itu ilahun wahid. Qul innama huwa ilahun wahid. Lalu apa perbedaannya antara ahad dan wahid? Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ahad dan wahid itu ya sama, artinya satu, gitu kan. Tapi sebenarnya antara ahad dan wahid itu tidak sama ya artinya ya. Ahad itu esa, ya, namun tidak tersusun dari bagian-bagian, gitu kan. Itu namanya ahadiyah. Ya. Sedangkan wahid itu artinya dengan ahad itu sebenarnya sama, ya. Cuma ada perbedaan dari sudut pandang ya. Sudut pandangnya di mana? Sudut pandang dari makhluk ya. Jadi Allah yang wahid itu, ilah yang wahid itu merupakan sandaran dari nama-nama yang terkait dengan makhluknya. Gitu kan. Jadi kalau kita melihat Tuhan sebagai Allahu Ahad, Tuhan yang ahad ya, dia tidak tersusun dari bagian-bagian. Makanya disebutnya laisa kamitslihi syai', gitu. Karena dia tidak tersusun dari bagian-bagian, maka dia tidak bisa disifati. Gitu kan. Tidak bisa disifati, tidak, karena sesuatu yang disifati itu otomatis akan terikat dengan sifat itu sendiri. Contoh misalnya begini. Garam. Garam itu sifatnya asin ya. Sehingga dikatakan kalau tidak asin ya bukan garam. Gitu kan. Api sifat dari api adalah memancarkan sinar. Kalau tidak memancarkan sinar ya bukan api. Gitu. Nah, suatu wujud kalau dia disifati maka dia akan menjadi terikat dengan sifat itu sendiri. Nah, kalau dia terikat maka dia terbatas. Maka dikatakan ya kalau rasanya asin otomatis garam, tapi kalau rasanya manis ya pasti bukan garam kan gitu. Atau kalau rasanya pedas pasti bukan garam. Jadi suatu wujud yang disifati, yang diikat dengan sifat, otomatis dia terbatas. Kalau dia terbatas, maka dia akan tersusun dari bagian-bagian. Kalau dia tersusun dari bagian-bagian, maka dia tidak ahad lagi, gitu. Kalau tidak ahad ya berarti bukan wajib wujud. Kalau bukan wajib wujud ya berarti bukan Tuhan. Jadi pengikatan Tuhan dengan nama-nama 99 nama atau sifat itu sebenarnya tidak bisa diikatkan secara langsung, tapi harus dipandang secara tidak langsung. Nah, karena Tuhan yang ahad tadi, Allahu ahad itu tidak bisa disifati, tapi ilahun wahid itu bisa disifati. Nah, penyifatan di sini berbeda dengan penyifatan terhadap suatu benda ya. Benda itu langsung, yang tadi saya bilang garam itu asin itu dia langsung sih penyifatannya. Kalau Allah disifati dengan 99 sifat atau nama, itu penyifatannya secara tidak langsung. Dalam pengertian 99 itu agar kita sebagai manusia tahu memposisikan diri cara berhadapan dengan dia. Gitu kan. Nah, itu perbedaannya.
Jadi penyifatan itu tidak langsung, makanya disebutnya dalam bahasa Arab itu naat, bukan sifat. Jadi nangat dan sifat itu berbeda. Kalau sifat itu mengikat, kalau nangat itu tidak mengikat, gitu kan? Gitu. Itu perbedaannya. Ya. Jadi karena dia suatu wujud yang maha tunggal, ya, suatu wujud yang tidak tersusun dari bagian-bagian. Atau kalau dalam bahasa Jawa, ya saya sebagai orang Jawa nih, itu orang Jawa itu mengenal yang namanya Sang Hyang Toyo. Ya. Jadi jauh sebelum kedatangan agama-agama di Indonesia ini sebenarnya orang Jawa itu sudah mengenal konsep ketuhanannya. Jadi Tuhan dalam orang Jawa, Sang Hyang Toyo itu mirip dengan Ahadiyah dalam Islam sebenarnya. Jadi tan keno kinoyo opo. Jadi tidak tersusun dari bagian-bagian sama. Kalau terjemahan bahasa Arab menjadi laisa kamitslihi syai' ya. Itu sama dengan di surah ayat 11. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Surah ayat 11, surat yang ke-42 ya. Ayat 11. Laisa kamitslihi syai', Sang Hyang Toyo. Kalau orang Bali menyebutnya Sang Hyang Widiwase. Kalau widi itu dalam pengertian ilmu sebenarnya. Jadi menurut orang Bali itu Tuhan itu adalah suatu wujud pemberi ilmu. Gitu kan. Nah, karena tidak bisa disifati dan tidak boleh disifati secara langsung, makanya di dalam Al-Quran itu ada tuh kalau nggak salah di surat 37 ayat 100. Subhanallah ngama yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Ilaman katawallahi biqalbin ilaman ilang ibadahu minhumul muhlasin ya. Jadi banyak orang yang salah dalam menyifati Allah itu sendiri. Kenapa? Karena mereka menyifatinya secara langsung, mengikat gitu kan. Padahal sebenarnya suatu wujud yang tidak tersusun dari bagian-bagian, dia tidak bisa diikat dengan suatu sifat. Kalau dia sudah diikat dengan suatu sifat, dia berarti sudah terikat. Dia sudah memiliki sesuatu yang dia terima dan sesuatu yang dia tolak. Nah, misalnya garam, dia akan menerima sifat asin. Tapi dia akan menolak sifat-sifat lain yang tidak asin. Ya kan? Gitu. Nah, ini penyifatan secara langsung ya. Mausuf itu sesuatu disifati. Nah, Allah itu tidak bisa disifati seperti itu. Gitu kan. Penyifatan yang ada itu hanyalah cara berhadapan, itu memberikan pengertian kepada kita manusia bagaimana cara menghadap kepadanya. Ya. Misalnya Allah sebagai ya, misalnya bagi manusia yang menyukai ilmu pengetahuan, dia akan memandang Allah itu sebagai Tuhan yang maha bijaksana. Sedangkan bagi pedagang, Allah dipandang Tuhan pemberi rezeki. Ya kan? Bagi petani, Allah akan dipandang, oh Tuhan yang maha penyubur tanah. Bagi tentara, Allah Tuhan yang maha perkasa. Gitu kan. Kemudian bagi orang yang banyak berbuat maksiat, dia akan melihat Allah sebagai Ghafurur Rahim, pengampun. Gitu kan. Segala macam maksiat yang pernah dia lakukan. Nah, jadi meskipun Allah itu di dalam Al-Quran ada 99 macam nama, tapi penamaan itu biasanya tiap orang itu nggak sama itu, yang mana yang nama-nama lebih dominan itu. Tergantung dari profesi atau dari kondisi masing-masing. Gitu kan. Ya bagi misalnya bagi nelayan ya, bagi nelayan itu ya dia akan melihat Allah itu sebagai suatu wujud yang menciptakan ikan.
yang menciptakan angin topan, ya kan. Wujud yang mengalirkan air laut, ya kan. Wujud yang memberikan atau wujud yang menggiring ikan agar mereka pergi ke pantai. Jadi itu di mata nelayan, Tuhan di mata nelayan seperti itu. Ya kan? Beda dengan Tuhan di mata seorang ahli filsafat ya, atau seorang ahli filsafat akan mengatakan, oh Tuhan itu yang maha pemberi hikmah, maha pemberi ilmu, ya kan. Nah, di mata penegak hukum beda lagi. Dengan penegak Tuhan, mereka akan mengatakan Tuhan yang maha adil, ya kan. Tuhan yang maha menghukum, Tuhan yang intikom, Tuhan yang membalas dendam. Jadi penamaan-penamaan tadi itu sebenarnya ditujukan kepada kita manusia, cara berhadapan kita kepadanya. Bukan penamaan pengikatan secara langsung itu sendiri. Kalau kita mengikat secara langsung, itu dicela oleh Allah itu sendiri. Allah mencelanya dengan mengatakan, subhanallah namanya sifat. Maha suci Allah dari mereka sifatkan. Memang Allah itu tidak bisa disifati, gitu loh. Karena dia ahad. Nah, ini di sini pemahaman tentang konsep ketuhanan menurut ilahiyah dan rububiyah itu sendiri. Tentu akan berbeda dengan Ibnu Taimiyah. Karena Ibnu Taimiyah itu di situ dia mengenal trilogi tauhid ya. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat ya. Sebenarnya menurut saya Ibnu Taimiyah itu keliru ya ketika dia mengatakan ada tauhid rububiyah itu. Ya kan? Karena dia mengatakan bahwa Rabb itu Allah itu Tuhan yang esa ya. Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Allah gitu ya. Padahal Nabi Yusuf alaihissalam meyakini adanya Rabb selain Allah. Dia sendiri memandang atasannya ya, tuannya itu Rabb. Dia menyebut Raja Mesir itu Rabb. Artinya seseorang memiliki Rabb selain Allah itu boleh-boleh aja. Karena Nabi Yusuf alaihissalam itu seorang ahli tauhid, ya kan. Bahkan di dalam gitu kan. Bahkan di dalam permulaan surat tersebut dikatakan ahsanu qasaso ya, sebaik-baik cerita. Ya kan. Tuh. Nah, di situ. Kemudian masalah tauhid menurut Ibnu Taimiyah asma wa sifat juga nggak bisa gitu loh. Allah disifati secara langsung itu nggak bisa gitu loh. Itu kan hanya cara berhadapan kita ya. Karena Allah itu tidak bisa disifati karena dia ahad itu tadi, ahadiyah. Ya, jadi ahadiyah itu suatu wujud yang murni, tidak tersusun dari bagian-bagian. Karena dia tidak tersusun dari bagian-bagian, maka dia tidak bisa dipikirkan juga. Kalau dipikirkan aja tidak bisa, apalagi diwujudkan dalam secara visual ya. Baik itu berupa gambar, berupa patung, atau bahkan berupa lukisan juga nggak bisa, bahkan di bayangan pun juga nggak bisa, gitu loh, sebagai wujud yang ahad itu. Gitu kan. Wahid sama dengan ahad, cuma cara pandangnya yang berbeda. Kalau ahad itu tidak memungkinkan dia menjadi sandaran nama-nama, kalau wahid itu memungkinkan karena itu akan mendidik kita manusia bagaimana cara berhadapan kepadanya. Oleh sebab itu dikatakan Allahu Somad, ya. Allah merupakan jadi sandaran bagi segala sesuatu. Gitu. Termasuk sandaran bagi nama-namanya. Kalau kita sebagai manusia mengenal 99 Asmaul Husna, tentu bagi makhluk yang lebih rendah dari kita, ya tidak sampai 99. Misalnya lebah aja, lebah itu taunya cuma terang, gelap, madu, terus rumahnya ya, yaksub dia atau induk dia, ya dia tidak membutuhkan
sampai 99 gitu. Karena dia suatu makhluk yang lebih sederhana daripada kita. Dia tahunya ya Tuhan menciptakan madu. Dia nggak tahu kalau Tuhan itu menciptakan manusia misalnya. Dia nggak tahu. Tahunya Tuhan menciptakan madu bagi lebah. Tuhan menciptakan bunga, ya kan? Tuhan yang menciptakan cahaya. Gitu. Jadi makin rendah suatu derajat makhluk, tentu konsep ketuhanan itu akan semakin sederhana. Nah, semakin tinggi derajat makhluk, tentu konsep ketuhanan itu akan semakin banyak ya. Contohnya gini lah, kita itu mengenal Asmaul Husna itu 99. Sementara ada yang bilang Asmaul Husna itu tidak 99, tapi 132. Ada lagi yang bilang oh tidak 132, tapi ada 1000 gitu. Terus ada malah yang bilang oh enggak 1000, lebih dari itu. Berapa? Ya banyak banget gitu, tergantung dari cara pandang kita tentang yang baik-baik aja. Jadi segala kebaikan, segala sifat yang baik itu bisa dimasukkan ke dalam Asmaul Husna. Nah, ini kan derajat pemikiran orang beda-beda. Manusia aja sudah beda-beda kan gitu. Kita sebagai orang awam tahunya 99. Mungkin bagi orang-orang yang mulia seperti para nabi, para rasul mungkin lebih dari itu gitu kan. Ya, jadi itu ya penjelasannya saya tentang asma wa sifat ya. Saya mengaitkannya dengan rububiyah, kemudian ilahiyah gitu kan. Ilahiyah ini juga ada dua macam ya, ahadiyah dan wahidiyah ya. Itu cara pandangnya seperti itu tentang nama itu. Ya saya kira cukup bagi saya sampai di situ dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator yang memberikan kesempatan kepada saya. Baik. Saya serahkan kembali ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Parmaji. Paparan yang saya kira cukup menarik ya. Bagaimana tadi Pak Parmaji menguraikan silogisme-silogismenya tentang rububiyah, ilahiyah, dan asma wa sifat yang memang sedikit ada kritik terhadap kesarjanaan klasik yang dibawakan oleh Ibnu Taimiyah. Jadi setidaknya tadi Pak Parmaji menjelaskan tentang perbedaan antara Rob dan ilah itu sendiri. Rob mungkin dalam pandangan Pak Parmaji tadi, Rob itu ya di satu sisi tidak mencipta, tapi di sisi lain juga ada konteks ayat dalam pendekatan Pak Parmaji secara tekstualnya bahwa Rob juga mencipta, tapi mungkin terbatas lah kira-kira dalam pengertiannya. Tapi ilah itu sebagai wujudul wajib atau wujudul mutlak dalam teologi lain itu al-ma'bud dalam satu konteks yang memang harus disembah, satu al-ilah. Tapi al-ilah ini ya emang agak sulit dalam pandangan Pak Parmaji tadi mengatakan untuk disipati secara apa yang banyak dibayangkan gitu kan ya. Karena itu bisa relatif. Dalam pengertian teks ayat Al-Qur'an misalkan sifat Allah itu 99 yang kita kenal, mungkin dalam aqwaidul iman juga ada juga banyak dan akan seterusnya. Jadi pandangan Pak Parmaji dicoba dibatasi pada saat ya sudah Tuhan itu ahad gitu, kalau enggak ya wahid gitu. Ini persis dalam kesarjanaan klasik itu Ibnu Hazm yang selalu dia tidak mau terlalu banyak mempolemikkan masalah ini sifatnya segini atau apa ya udah Tuhan itu. Tapi Pak Parmaji juga ada sedikit pandangan yang berbeda mungkin dengan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu dia berteori bahwa Tuhan atau Allah itu udah kembalikan aja kepada teks yang semestinya yaitu Allah. Tidak al-mustaq tadi mengambil dari kata al-ilah, wa alih, wa uluhah dari jama' dan lain sebagainya. Dia menolak soal itu. Nah, untuk itu saya akan mempertajam bagaimana pandangan para sarjana klasik kepada Iki Susnongtiko. Setidaknya pandangan dari para atau teks sunnah nabawiyah
Karena ini kan banyak sekali dalam konteks sunnah nabawiyah itu tentang Tuhan itu dibaca sedemikian banyak, bahkan menjadi polemik lah di kalangan kesarjanaan ilmu kalam. Seperti saya yang katakan tadi, Ibnu Taimiyah mengutip bahwa summastawa ilal ars itu sifat yang mutlak, yang memang dia sangat satu sisi mungkin ada tujuan untuk mentanzih Tuhan, tetapi di lain pihak ada kelompok juga ya nggak begitu Ibnu Taimiyah mentafsir bahwa Allah mempunyai singgasana gitu kan, karena itu akan menjadi kelemahan Tuhan itu sendiri, bahkan menjadi sifat salbiahnya lah, satu sifat yang negatif terhadap diri Tuhan. Nah ini juga ditentang oleh banyak kelompok mutakalim lain gitu. Nah ini juga minta pandangan bagaimana sunnah, setidaknya dalam teks-teks sunnah, tadi Pak Parmaji sudah banyak menyinggung tentang teks Quran lah, saya kira cukup bagus, menarik, dan untuk bisa kita pertajam. Untuk itu saya kepada Pak Tiko untuk silakan ada 30 menit lah, 30-40 menit untuk bisa memaparkan setidaknya pandangan dari para sarjana klasik pada masa lalu tentang Tuhan itu sendiri, baik nama dan sifat. Silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Ajis yang sudah mempersilahkan untuk berbicara pada malam hari ini, dan terima kasih juga kepada Pak Parmaji yang sudah memaparkan temanya pada pembicaraan pertama tadi. Baik, saya sebelumnya akan share dulu screen. Baik, ya, terlihat jelas mungkin dari yang lain. Cukup ada. Baik. Silakan. Ini hanya sekedar untuk coret-coretan saja. Tema pada malam hari ini, tema saya adalah polemik antara polemik asma wa sifat dalam kesarjanaan Islam klasik. Untuk pendahuluan saya sampaikan dulu bahwa polemik asma dan sifat Allah merupakan polemik yang berlangsung sejak lama, yaitu di era perkembangan Mu'tazilah awal. Kita tahu bahwa Mu'tazilah salah satu sekte Islam dalam bidang teologis, di mana Mu'tazilah dia tidak mempercayai akan sifat Tuhan. Karena kan sifat Tuhan itu, kalau sekiranya Tuhan punya sifat, di mana sifat itu berdiri pada zat, berarti ada dua yang kodim. Nah, itulah dua yang kodim dalam zat Tuhan, maka mereka tolak gitu sifat. Kemudian jelas bahwa pendapat dari Mu'tazilah ini kemudian ditentang oleh kelompok Ahlussunnah, ya, saat itu dipimpin oleh Imam Ahmad bin Hambal, gitu. Walaupun dengan resiko kemudian beliau akhirnya terkena yang namanya inkuisisi dan dia dipenjarakan karena tidak mau mengikuti pemahaman resmi yang dibuat oleh mazhab Mu'tazilah untuk menyatakan bahwa Quran itu adalah makhluk. Nah, polemik ini diawali dengan polemik antara Mu'tazilah dengan Ahlussunnah, dan itu terus berlangsung sampai puncaknya sampai abad ke-7 Hijriah, yaitu dengan munculnya pemikir-pemikir dari mazhab Asy'ariyah, ya, diantaranya Imam Asy'ari itu sendiri, kemudian Imam Al-Juwaini, Imam Al-Ghazali, dan kemudian dilanjutkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dan pertentangan antara Asy'ariyah selain juga dengan Mu'tazilah, juga dengan kelompok Ahlussunnah, terutama kalangan Hanabilah atau juga kalangan Ahlul Hadis. Dan ini terus berlangsung bahwa polemik antara asma wa sifat itu sampai sekarang masih gitu kan, antara Asy'ariyah dengan kelompok pengikut mazhab Hambali yang sekarang ya, secara muasirnya yang modelnya adalah kelompok mazhab Wahabiyah. Nah, polemik antara mazhab takwil dan mazhab isbat. Jadi kita katakan, saya simpulkan bahwa polemik ini disimpulkan oleh dua kelompok sekarang, yaitu mazhab takwil yang notabene adalah kebanyakan para pengikut Asy'ariyah, di mana mereka menyatakan bahwa teks Al-Quran ataupun Sunnah
itu dibolehkan untuk ditakwilkan sekiranya ayat-ayat itu sifatnya mutasyabihat dan cenderung kalau diartikan secara lahiriah ayat tersebut akan cenderung kepada tajsim atau tasbih, akan menyerupai Tuhan itu dengan jizim seperti halnya manusia. Tetapi kemudian mazhab isbat yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah dan sampai sekarang itu adalah yang justru menyatakan bahwa sifat Allah itu dalam teks itu harus dibiarkan sebagaimana adanya, ya itu isbat. Isbat ini terjadi pada apa? Isbat atau takwil ya, itu terjadi pada konsep tentang asma wa sifat. Ya. Di saat pemikiran mazhab Asy'ariyah mendominasi pemikiran di bidang ilmu kalam dengan konsep takwilnya yang dikembangkan oleh beberapa tokoh mazhab kalam Asy'ariyah seperti Imam Al-Ghazali yang wafat pada tahun 505 Hijriah, kemudian Fakhruddin Ar-Razi yang wafat pada tahun 606 Hijriah. Jadi kalau kita lihat muara konsep dari asma wa sifat ini, terutama dalam mazhab Asy'ariyah, itu dikembangkan oleh atau dirintis secara lebih serius atau lebih detail yaitu pada eranya Imam Al-Ghazali, lalu puncaknya adalah pada eranya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nah, konsep takwil ini banyak ditentang, terutama oleh para penganut mazhab Hambaliyah, karena bertentangan dengan mazhab para salafus soleh. Dan mazhab Hanabilah ini selalu menjadi oposisi terhadap pemikiran kalam Asy'ariyah sampai era sekarang ini. Di antara dari mazhab Hambali yang begitu sangat keras terhadap pemikiran-pemikiran takwil dari kalam Asy'ariyah, ya kita sudah tahu adalah Imam atau Syekh Ibnu Taimiyah yang wafat pada tahun 728 Hijriah. Beliau adalah seorang pengikut mazhab Hambali yang sangat keras menentang pemikiran-pemikiran kalam mazhab Asy'ariyah, terutama yaitu Fakhruddin Ar-Razi. Bahkan saking kerasnya beliau kepada Fakhruddin Ar-Razi sampai ia membuat suatu kitab ya untuk melawan satu karya Imam Fakhruddin Ar-Razi yaitu Asasut Taqdis. Jadi kitab Asasut Taqdis yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi itu bercerita tentang sebetulnya secara sosiohistoris saat itu Imam Fakhruddin Ar-Razi menghadapi dua kelompok, yaitu kelompok Karomiyah dan kelompok Hanabilah ketika beliau berada di Harat. Pertentangan dari kelompok Karomiyah dan kelompok Hanabilah itu begitu kuat sekali ya, sampai-sampai ya dalam sirah diceritakan Imam Fakhruddin Ar-Razi sampai diracun sehingga sampai akhirnya beliau wafat gitu, oleh kelompok Karomiyah tersebut. Kita tahu bahwa kelompok Karomiyah adalah kelompok yang mengidentikan Tuhan itu tajsim, seperti halnya manusia, mempunyai tangan, mempunyai kaki, mempunyai daging dan sebagainya. Dan itu menjadi satu keyakinan dari kelompok Karomiyah. Nah, untuk mengkantar pemikiran-pemikiran dari mazhab Karomiyah yang begitu masif pada era tersebutlah, maka Imam Ar-Razi kemudian menulis suatu kitab yang mungkin nggak terlalu terkenal sih ya, karena memang baru beberapa tahun ini dicetak secara di teks secara diterbitkan, yaitu Asasut Taqdis atau Asasut Taqdis. Dalam kitab Asasut Taqdis ini beliau memaparkan begitu detail gitu kan tentang konteks ayat-ayat yang muhkam dan mutasyabihat, bagaimana tata caranya, apa kriterianya. Kemudian juga beliau juga menulis tentang konsep tadi ya, takwil, asma wa sifat dan sebagainya. Itulah salah satu karya beliau, dan kemudian sepeninggal Fakhruddin Ar-Razi, Ibnu Taimiyah menulis suatu kitab yang untuk mengkanter dari kitab Asasut Taqdis gitu kan. Yang kalau tidak salah namanya adalah Naqdul Asasut Taqdis, yaitu untuk menentang kitab Asasut Taqdis. Itu ditulis dalam 10 jilid gitu kan, dicetak oleh cetakan Saudi. Nah, dalam situ beliau hanya khusus untuk bagaimana mengkanter pemikiran Imam Fakhruddin Ar-Razi tentang konsep takwil dalam kitab Asasut Taqdis. Dan tapi inilah saya kira memang perdebatan ilmiah di antara para tokoh pada era itu
begitu sehat gitu ya. Ketika ada yang tidak sependapat, ya mereka tidak melakukan secara kekerasan secara fisik gitu dengan orang-orang yang tidak sependapat, tapi mereka menulis suatu karya untuk mengkantar pemikiran-pemikiran orang-orang yang tidak disetujui dengan pemikirannya. Dan itulah salah satu habit pada abad ke-6-7 pada saat itu yang sangat luar biasa sebagai puncak dari peradaban Islam, terutama dalam perkembangan pemikiran-pemikiran ilmu kalam dan filsafat Islam pada era itu. Dan kemudian akhirnya pemikiran dari Ibnu Taimiyah ini mentahbiskan dirinya sebagai pembela mazhab salaf, sehingga para pengikutnya kemudian menamakan dirinya sebagai kelompok salafiyah, atau mereka juga sering menamakannya sebagai salafi. Ya, walaupun tidak, penamaan salafi ini juga sebetulnya menjadi suatu problem gitu kan, karena tidak semua orang, terutama dari beberapa kaum muslimin, ya, para pemikir-pemikir Islam yang ada di Timur Tengah khususnya, yang tidak setuju gitu penamaan Wahabi sebagai salafi, karena pada prinsipnya antara salafi dengan Wahabi itu sangat berbeda gitu kan. Tidak semua gitu adalah pemikiran dari Wahabi itu adalah salafi. Salah satu poin penting yang paling mendasar antara kelompok salafi ini dengan Asy'ariyah adalah permasalahan tentang sifatul khobariyah. Apa itu sifatul khobariyah? Sifat khobariyah adalah sifat Allah yang keberadaannya hanya terdapat dalam teks Al-Quran dan Al-Hadis semata, tidak bisa melalui akal. Nah, adapun seperti apa contoh-contoh sifat khobariyah ini? Sifat khobariyah itu dalam Al-Quran sangat banyak ya, dalam Al-Hadis misalkan kata yadullah fauqa aidihim, yang secara literal bermakna tangan Tuhan di atas tangan-tangan mereka. Lalu dalam surat yang lain, ayat yang lain dalam tentang kisah Nabi Nuh, tajri bi a'yunina, maka kapal itu berlayar bi a'yunina, dengan mata kami. Dan masih banyak teks lain yang menyebut seperti wajah gitu, surah atau bentuk, atau asobi. Seperti tadi oleh Pak Haji dikatakan bahwa setiap setiap ruh setiap makhluk itu baina asobi'ir rahman, di antara jari-jari ar-Rahman, itu jari-jari Allah. Jadi asobi itu jari-jari Allah itu apakah bermakna literal itu ada tangan, bahwa Tuhan itu punya jari seperti halnya jari kita manusia, ataukah asobi itu hanya majasa, simbol saja, atau hanya sekedar ungkapan lain gitu kan. Nah, itulah yang saya kira dikatakan sebagai polemik asma wa sifat, tentang penyebutan asma dan sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam teks kitab suci baik Al-Quran maupun dalam kitab Al-Hadis. Nah, baik, saya akan mengambil sampling 3 tokoh yang akan sedikit saya ambil pendapat mereka tentang konsep asma wa sifat. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita ambil, tapi untuk sebagai mewakili saja, untuk saya hanya 3 saja. Yang 3 itu saya ambil, saya pertimbangkan saja adalah 3 orang ini adalah satu orang sangat penting dalam mazhab, dalam pemikiran Islam. Yang pertama adalah pendapat Imam Al-Ghazali yang wafat pada tahun 505 Hijriah. Bagaimana pendapat beliau tentang asma wa sifat Allah? Saya kutip dalam kitab Qununut Ta'wil. Jadi ada satu karya Al-Ghazali ternyata yang saya temukan. Ya, jadi kitab ini adalah beliau khusus menyusun tentang metode takwil. Jadi apa aturan takwil? Mentakwil dari dalil-dalil Al-Quran tadi, yang sekiranya ada ayat-ayat yang cenderung menggambarkan Allah atau Tuhan itu seperti halnya makhluk atau jisim, dia berjisim seperti halnya manusia. Nah, kata Imam Al-Ghazali, ketika antara dalil-dalil akal dan dalil nakli terjadi pertentangan pada saat mengawali pemikiran, yaitu ketika ditemukan ayat-ayat dan hadis-hadis yang makna lahirnya atau makna zohirnya mempunyai pengertian kepada tajsim dan tashbih pada zat Allah dan sifat-sifatnya, maka dibolehkan untuk dikesampingkan dari makna zahirnya dan
kemudian ditakwilkan. Nah, jadi ini salah satu pendapat dari Imam Al-Ghazali tentang takwil. Jadi beliau membolehkan takwil dengan syarat adalah sekiranya ayat ataupun dalil Al-Quran ataupun dalil As-Sunnah yang pengertiannya kalau kita baca secara terleh gitu kan, seperti tadi yadullah fauqa aidihim, tangan Tuhan itu berada di atas mereka. Nah, tangan di situ kalau kita artikan secara terleh, tentu tangan itu dalam pengertian kita adalah tangan seperti halnya mempunyai bentuk, mempunyai daging, mempunyai kulit dan sebagainya. Tentu ini akan menjerumuskan kita dalam pemahaman ini kepada konsep tajzim dan tasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian perlu kita melakukan suatu mengesampingkan makna zahir tersebut kemudian kita takwilkan. Nah, ini menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yaitu Qanun Ta'wil. Kemudian dalam As-Sifatul Ilahiyah halaman 110, Imam Al-Ghazali memandang bahwasanya takwil itu darurat sifatnya. Dan harus bagi setiap firqah Islam, sampai Imam Ahmad bin Hambal juga memandang penting kepada takwil. Jadi di sini pun saya banyak dapat temuan. Ternyata Imam Ahmad bin Hambal juga yang dikonon adalah tokoh imamnya para pengikut mazhab Hambali atau Hanabilah, ternyata juga setuju gitu kan untuk pentingnya kepada takwil. Kemudian referensi yang ketiga dalam kitab karya Imam Al-Ghazali juga yaitu Faisalut Tafarruqah Bainal Islam wal Zindiqah. Dalam kitab ini beliau mengatakan, Imam Al-Ghazali berkata, tidaklah setiap firqah Islam itu kecuali terpaksa kepada takwil. Jadi takwil di sini memang sifatnya adalah sangat jika memang sudah tidak bisa kita hindari untuk mentakwil. Ketika kita memaknai ayat itu secara lahir, misalkan tadi cenderung kepada konsep tasbih dan tajsim, maka jalan terakhir adalah kita melakukan takwil, kata Imam Ghazali. Tokoh yang paling jauh dari mentakwil adalah Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Ahmad bin Hambal digambarkan seorang tokoh yang dia sangat jarang atau bahkan sangat jarang untuk melakukan takwil. Tapi katanya beliau terpaksa melakukan takwil. Imam Al-Ghazali berkata, aku mendengar dari para sikot, dari para tokoh mazhab Hambali di Baghdad, mereka berkata sungguhnya Imam Ahmad bin Hambal hanya melakukan takwil pada 3 hadis saja. Yang berbunyi Al-Hajarul Aswad yaminullahi fil ardi. Yang dikatakan bahwa Hajar Aswad adalah merupakan tangan kanannya Allah di muka bumi, secara terlehnya. Yang kedua, dalam hadis qalbul mu'min baina asabi'aini min asabi'ir rahman, bahwa hati setiap orang mukmin itu di antara jari-jari Ar-Rahman, yaitu Allah. Dan yang ketiga, hadis yang ketiga yang ditakwilkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, inni la ajidu nafasar rahman min kibalil yaman. Sungguhnya aku mendapatkan napasnya Ar-Rahman, yaitu Allah, dari arah Yaman. Nah, ini ternyata Imam Ahmad bin Hambal konon katanya, menurut Imam Al-Ghazali dari pengakuan para sikoh dari mazhab Hambali, hanya melakukan takwil kepada 3 hadis saja. Saya kira hadis ini di kalangan para tasawuf gitu ya, yang sering membaca kitab-kitab tasawuf, saya kira ini hadis ini sangat familiar gitu kan. Nah, sebenarnya saya ingin fokus pada pendapat yang kedua ini, yaitu Imam Fakhruddin Ar-Razi, karena saya melihat bahwa ini Imam Fakhruddin Ar-Razi ini begitu mendapat lawan yang seimbang dengan Ibnu Taimiyah gitu. Jadi yang walaupun tidak sejaman dengan Ibnu Taimiyah, Imam Fakhruddin Ar-Razi keburu wafat, kemudian muncul Ibnu Taimiyah, dan sepanjang hayatnya yang saya lihat itu Ibnu Taimiyah selalu banyak menulis kitab-kitab beliau, dan selalu banyak juga beliau itu menghantam pemikiran-pemikiran dari Imam Fakhruddin Ar-Razi. Saya tidak tahu kenapa, apakah mungkin karena Imam Fakhruddin Ar-Razi ini sebagai pembesar mazhab Asy'ariyah yang terakhir mungkin, yang begitu luar biasa, karya-karya sangat banyak gitu kan, dibandingkan dengan para penganut Asy'ari yang lain. Nah, saya lihat di sini
Apalagi karya beliau yang luar biasa itu tafsir Quran, Mafatihul Ghaib, merupakan karya yang sangat luar biasa gitu kan. Tafsir Quran, tetapi banyak memberikan wawasan-wawasan bukan hanya kepada tafsir aja, tetapi juga ilmu-ilmu yang lain. Di antaranya ilmu akidah yang pasti, atau ilmu kalam, ilmu filsafat dan sebagainya. Nah, di sini katakan Imam Fakhruddin Ar-Razi tidak jauh berbeda dengan pendahulunya, yaitu seperti menyikapi tentang ayat asma dan sifat, tentang pentingnya takwil bagi setiap firqah atau aliran kalam Islam. Yaitu jelas di sini adalah pendahulu yang dimaksud di sini adalah Imam Al-Ghazali. Jadi beliau mengikuti, bahkan mungkin pernah membaca-baca karya-karya Imam Al-Ghazali, dan beliau melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, saya akan banyak membahas dalam kitab Asasut Taqdis di sini. Dalam kitab Asasut Taqdis, Imam Razi menyatakan muqaddimah di sini tentang penjelasan bahwasannya seluruh aliran teologis Islam menyatakan bahwa harus melakukan takwil pada sebagian ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang memiliki ayat yang bersifat mutasyabihat. Jadi dalam satu bab tentang muqaddimahnya, beliau menyatakan bahwa takwil itu harus dilakukan oleh setiap firqah atau aliran teologis Islam untuk melakukan takwil pada sebagian ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis yang memiliki ayat yang bersifat mutasyabihat, apalagi yang cenderung tadi kepada tajsim dan tashbih. Kemudian dalam karya magnum opus yang lain dalam bidang filsafat dan ilmu kalam, yaitu Al-Matalibul Aliyah, beliau berkata juga, sesungguhnya ayat-ayat tashbih sangatlah banyak. Tetapi ketika lahiriah ayat bertentangan dengan dalil-dalil secara akli, maka tidak harus kita kesampingkan pengertian lahirnya. Yaitu maksudnya adalah di sini dengan melakukan takwil. Bahkan dalam kitab Al-Muhassal gitu kan, itu yang sangat Muhassal dan kitab Al-Mahsul fi Usulul Fiqh gitu kan. Dalam beberapa kitab hampir selalu menyatakan, Imam Ar-Razi menyatakan bahwa idza ta'arada dalilul aqli bid dalilil naqli gitu kan. Jikalau terjadi pertentangan antara dalil akal dengan dalil naqli gitu, maka dahulukan dalil akli gitu kan. Seperti itu. Kenapa demikian kata beliau? Karena pembacaan naqli dengan akli, kalau aklinya salah gitu. Kalau aklinya salah, bagaimana kita memahami nakli? Artinya memang logis di situ katakan bahwa tentu untuk memahami dalil nakli, ya tentu dengan akal kita kan, mengambil suatu istinbat atau kesimpulan. Kalau akalnya sudah nggak sehat atau akalnya salah, bagaimana dia nanti bisa mengambil suatu kesimpulan dari ayat atau hadis yang kita baca? Jadi itu yang dikatakan Imam Ar-Razi dalam beberapa kitab yang lainnya. Nah, sebetulnya mendahulukan akal di sini dalam rangka menyikapi menyikapi jikalau ada dalil-dalil nakli yang tadi bertentangan dengan konsep-konsep, misalkan konsep-konsep yang kalau secara lahirnya itu dengan konsep-konsep usuluddin yang tadi katakan, kalau tangan tadi yadullah fauqa aidihim, tangan Tuhan di atas tangan-tangan mereka. Nah, kalau diartikan secara nakliyah letterleh gitu kan, tangan itu akan diartikan, dibayangkan oleh dalam akal kita adalah tangan halnya sebagai makhluknya. Nah, inilah maka diperlukan suatu nazar, yaitu penelitian atau melakukan suatu pengkajian bagaimana tangan di sini diartikan. Nanti akan saya contohkan contoh-contoh bagaimana beliau melakukan suatu takwil. Ya. Jadi sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Imam Ar-Razi ini adalah sebagai upaya untuk mengesampingkan ayat-ayat yang secara zahir bermaknakan kepada tajzim dan tashbih dari asma dan sifat Allah, agar kita selamat dari tergolong orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagaimana pengertian kelompok mujassimah tadi, atau tashbih yang meyakini Tuhan itu sama halnya seperti manusia secara jasmani. Dan ini jelas bertentangan dengan dalil-dalil yang bersifat muhkam atau pasti. Intinya, apa yang dilakukan oleh mazhab Asy'ari terhadap ayat-ayat yang lahiriahnya bersifat tajsim atau tashbih adalah upaya untuk melakukan tanzih. Jadi mazhab Asy'ari sebetulnya adalah lebih bukan pada takwilnya,
tapi bagaimana melakukan tanzih. Nah, untuk melakukan tanzih itu adalah bagaimana membersihkan Tuhan dari hal-hal yang bersifat jisim, bersifat jasmaniah, sebagaimana makhluknya. Nah, maka satu cara melakukan tanzih ini adalah dengan melakukan takwil. Walaupun tadi sempat disinggung oleh Imam Al-Ghazali, sesungguhnya takwil itu adalah sifatnya adalah al-muttar, sekiranya dalam kondisi yang mudarat, kondisi yang sangat terpaksa. Ketika tidak ada dalam metode lain, pengertian lain untuk menyelamatkan pemahaman ayat ini yang sifatnya lahiriah tadi cenderung kepada tanzim, bagaimana supaya tadi gitu kan dikembalikan kepada tanzih. Nah, jadi itulah sebetulnya yang dilakukan oleh kebanyakan para Asy'ariyan, yaitu lebih kepada memfokuskan tanzihullah anisifatil makhlukat, jadi dari sifat-sifat makhluknya. Dengan syarat tadi apa syaratnya? Takwil dilakukan juga tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah bahasa atau lughah dan dengan kaidah-kaidah pokok-pokok usuluddin. Sini akan saya katakan contoh sini. Contoh pentakwilan Imam Ar-Razi dalam tafsir Al-Mafatihul Ghaib jilid 6 halaman 882 tentang makna al-yadu. Kata al-yadu ini banyak sebenarnya. Dalam Al-Qur'an itu kata al-yadu lebih banyak sekali di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Di sini saya hanya memberikan 3 contoh saja. Yaitu pertama adalah yadullahi fauqa aidihim. Tangan Tuhan di atas tangan-tangan mereka. Surat Al-Fat ayat 10. Yang kedua adalah bal yadahu mabsuutatan. Tetapi kedua tangannya terbentang. Al-Maidah ayat 64. Dan yang ketiga adalah ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangi engkau hai iblis untuk sujud padahal ia juga aku ciptakan dengan kedua tanganku. Surat Shad ayat 75. Nah, di sini kemudian Imam Razi kemudian menyimpulkan bahwa menurut para kelompok al-muwahhidun, yaitu mereka yang tadi melakukan tanzih, muwahhidun, pengesa Tuhan, menurut mereka ada 2 pendapat tentang lafadz al-yad. Yang pertama adalah Al-Qur'an ketika menunjukkan atas isbatnya tangan bagi Allah, maka kita mengimaninya. Dan akal ketika menunjukkan bahwa tidak mungkin tangan Allah diibaratkan seperti jisim atau anggota tubuh yang terdiri dari bagian-bagian tertentu yang kita imani. Maka tangan yang dimaksud ini adalah secara hakikatnya kita serahkan hakikat pengertiannya kepada Allah saja. Dan inilah adalah metode para salaf, yaitu melakukan tafwid. Tafwid itu adalah menyerahkan hakikat pengertiannya kepada Allah. Dan inilah sebetulnya kalau kita lihat para salaf yang sesungguhnya mereka tidak melakukan isbat mereka tidak melakukan isbat, tetapi yang mereka lakukan adalah tafwid. Ketika tadi melihat tangan dalam kalau kita secara akli jadi metodenya pertama adalah ketika kita menemukan ayat yang indikasinya adalah ayat yang sifatnya tajsim. Pertama adalah secara akal. Mungkinkah Tuhan itu mempunyai tangan dalam gambaran tangannya adalah seperti tangannya makhluknya? Tentu di sini tidaklah mungkin karena Tuhan itu adalah tadi mukhalafatuhu lil hawadis, berbeda dengan laisa kamitslihi syai' gitu kan. Wa huwas samiul basir. Dia tidak menyerupai dengan sesuatu apapun dari makhluknya yang kudus dan dia adalah Maha mendengar dan Maha melihat. Maka di sini secara akli tentu kita tidak mengimani Tuhan itu punya tangan sebagaimana tangannya manusia. Lalu bagaimana amannya? Nah, ya kita imani saja ya Tuhan itu makna tangan di sini bagaimana kita imani saja dan kita serahkan hakikat pengertian tangan itu kepada Allah. Artinya kita di sini tawakuf tidak melakukan suatu penafsiran, mencari pengertian dari tangan tersebut. Nah, ini dikatakan madzhab salaf. Yang kedua, nah ini adalah madzhab para mutakallimun atau para kholaf, dikatakan madzhab kholaf yang pada era setelah salaf. Kata al-yad atau tangan secara bahasa mempunyai arti yang pertama adalah tangan sebagai anggota tubuh. Tentu jelas ini ya, semua kita tangan di sini adalah berarti sebagai anggota tubuh. Makna secara harfiah. Yang kedua, tangan adalah artinya nikmat. Yang ketiga artinya kekuatan, al-quwah, sebagaimana menurut Imam Sibawayh, ulil aidi wal absar. Jadi ketika Imam Sibawayh mengartikan ulil aidi wal absar, artinya adalah yang memiliki tangan dan penglihatan secara harfiahnya,
pada surat Shad 54. Kata Imam Sibawayh, berarti kata yadi di sini artinya adalah yang memiliki kekuatan. Tangan itu diartikan kekuatan. Lalu al-absor itu akal. Yang keempat memiliki arti al-malik, yaitu raja. Jadi pertama, dalam metode takwil di sini, dalam Imam Razi mengatakan bahwa untuk menyatakan itu ayat itu mentakwilkan dalam pengertian pengertian kita untuk tanzih secara akli, maka yang pertama adalah kita harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa. Karena kita tahu bahwa kaidah-kaidah bahasa Arab itu sangat banyak gitu kan. Maka tadi istilah tangan saja kalau kita telusuri dari secara syair-syair Arab, dari para pakar-pakar bahasa, yaitu Imam Sibawayh, itu kata tangan ternyata mempunyai makna sampai mempunyai 4 makna di situ kan. Yang pertama tangan dalam secara harfiah tangan, yang kedua adalah ternyata tangan itu punya kata nikmat, yang ketiga adalah al-quwah gitu kan, dan yang keempat adalah sebagai al-malik atau raja. Maka itu katakan bahwa metode takwil itu tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah al-lughah, kaidah bahasa. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita mencari kaidah-kaidah bahasa ini dari para tokoh-tokoh yang pakar dalam bidang bahasa Arab. Nah, baru setelah itu yang kedua adalah dia tidak bertentangan dengan konsep-konsep dasar usuluddin. Ya, artinya dalam Al-Qur'an Allah jelas mengajak kepada manusia yaitu untuk melakukan yang namanya tanzih, yaitu ya qul huwallahu ahad, Allahus samad, nah dan seterusnya. Ini adalah kaidah-kaidah dasar daripada usuluddin. Maka kita kembalikan pada konsep-konsep dasar usuluddin itu dalam semua ayat-ayat Al-Qur'an atau dalam usul tasyri'nya seperti apa gitu kan. Lalu kita bisa ambil satu kesimpulan. Dan itulah takwil. Jadi secara bahasa, pencarian secara bahasa, yang kedua adalah secara dalam konsep-konsep umum dari konsep usuluddin. Nah, yang terakhir adalah bagaimana pendapat Syekh Ibnu Taimiyah. Saya hanya mengutip satu kitab saja, itu kitab karena memang di sini sudah jelas final daripada pernyataan Imam Ibnu Taimiyah. Dari tanda keimanan kita kepada Allah adalah yaitu beriman dengan hal-hal yang sudah Allah sifati bagi dirinya. Kama wasafallahu nafsah, katanya kan. Baik, di mana sifat-sifat Allah yang sudah sifati dirinya di dalam Al-Qur'an dan juga sebagaimana sudah Allah sifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kita melakukan tahrif, tanpa kita melakukan tamtsil, dan tanpa kita melakukan takyif. Yaitu apa? Beriman kepada Allah bahwa Allah itu tidak serupa, tetapi kita beriman kepada Allah bahwa Allah itu tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi kata Ibnu Taimiyah sih konsep ya tadi kita imani apa-apa yang sudah Allah sifati untuk dirinya dalam yang sebagaimana tertulis dalam teks Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ya, tanpa kita melakukan tahrif. Apa itu tahrif? Nah, di sini tahrif adalah merubah, yaitu merubah-rubah baik lafaz maupun makna atas nas. Maka kita harus membiarkan ayat atau hadis atas makna lahiriahnya saja. Ini dalam Taudihul Maqasidul Aqidah Al-Wasatiyah. Jadi kita nggak usah tahrif, jadi udah aja biarkan nas, nggak usah dirubah-rubah. Tadi misalkan tangan kita artikan seperti malik, ya, berarti artinya adalah raja. Atau tangan kita artikan dia sebagai sebagai al-quwah, kekuatan. Ya udah tangan-tangan gitu kan. Tapi laisa kamitslihi syai', tangan di situ tidak serupa dengan apapun. Ya itu. Ya gue taktil, kata Ibnu Taimiyah, jangan melakukan taktil. Apa itu taktil? Taktil adalah mengkosongkan atau menghilangkan. Maksudnya adalah menghilangkan lafaz atau makna yang sudah Allah sifatkan berupa sifat sempurnanya Allah atau kamalnya Allah atau yang sudah oleh Rasulullah SAW sifatkan. Taktil dilakukan dengan cara menafikan makna ayat atau lafaz yang mana sudah Allah sifati untuk dirinya, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya. Taktil sini ya berarti kebanyakan misalkan ya melakukan takwil itu kita sudah taktil. Makanya Ibnu Taimiyah menyatakan para Asy'ariyah itu yang melakukan takwil itu mereka adalah mereka taktil.
konsekuensi taktil di sini berarti adalah ya tidak mengimani kepada ayat tersebut, maka mereka digolongkan sebagai kaum yang sesat atau kafir dan sebagainya. Ya tadi kita maka tidak aneh bagaimana begitu kerasnya gitu kan para pengikut Ibnu Taimiyah sampai sekarang ketika berhadapan dengan kelompok-kelompok Asy'ariyah terutama gitu kan, karena itu tadi gitu mereka menyatakan sebagai kelompok yang melakukan taktil, yang tidak iman kepada ayat Al-Quran tersebut. Dan terakhir bila takyif, artinya nggak usah mempertanyakan lagi hakikatnya. Maksudnya seorang yang beriman kepada Allah tidak perlu lagi untuk banyak bertanya tentang apa sih hakikat ayat tersebut, atau membahasnya tentang bagaimana Allah, atau mengutak-ngutik tentang hakikat sifat-sifatnya. Jadi kalau tangan itu seperti tangan gimana ya? Nah, jadi banyak mempertanyakan dan membahasnya. Itu kata Ibnu Taimiyah itu bila takyif. Karena kalau terlalu banyak takyif nanti dikhawatirkan ya tadi ya akhirnya ya tadi gitu bisa terjebak dalam taktil atau tahrif. Nah, jadi saya kira itu sikap yang tegas dari Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya sampai sekarang. Ya, walaupun sebetulnya memang itu kan hanya perbedaan dalam metode saja sebetulnya. Tapi yang mungkin yang menjadi permasalahan di sini adalah ketika sudah menarik langsung kepada benar dan salah atau kepada kafir dan iman. Ketika seseorang misalkan melakukan takwil gitu kan. Ini yang menjadi problem gitu kan, sehingga sampai katakanlah melakukan penghalalan darah dan sebagainya. Padahal menurut saya ini hanya dalam konsep perdebatan masih dalam perdebatan akademis ya atau ilmiah gitu kan. Masing-masing mempunyai suatu argumentasi gitu kan. Bahkan kalau dikatakan Imam Ahmad bin Hambal saya tadi sampai melakukan yang namanya takwil gitu kan, walaupun dia terbatas, tidak hanya pada 3 hadis saja beliau itu melakukan takwil menurut dikisahkan dari para murid-muridnya yang ada di Baghdad. Ya, saya kira sebenarnya panjang sebenarnya asma wa sifat ini kalau dalam tinjauan kesarjanaan Islam klasik gitu kan, sangat panjang dan sangat banyak sekali, tapi ya pada intinya 3 dari pemikir besar Islam itu yang mungkin bisa mewakili dari pandangan-pandangan tentang konsep asma wa sifat. Mungkin demikian dulu Pak Ajis untuk paparan saya tema ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sangat menarik. Tadi diuraikan sama Tiko itu masalah tentang polemik di era klasik gitu, seperti sebagaimana tadi disebut polemik Mu'tazilah dengan kelompok Al-Asy'ariyah. Memang di sini sayangnya tidak begitu banyak dibahas tentang masalah historiografi daripada kelompok Ahlul Bait gitu kan, yang memang menjadi satu wakil dominasi kaum muslimin juga gitu. Ini harus selalu mengkuliti juga, mestinya memang tadi diungkapkan ketiga kesarjanaan muslim dari kalangan Hanabilah dan Asyafi'iyah, saya kira mungkin dari Malikiyah, dari yang lainnya Hanafiyah, itu juga cukup penting untuk menjadi PR kita. Lalu yang terakhir tadi bagaimana persoalan takwil itu sendiri, Al-Ghazali juga menyebut tentang Imam Ahmad bin Hambal juga berbicara atau ya sekiranya membolehkan takwil, juga perlu pelacakan bagi rekan-rekan semua bagaimana Al-Ghazali itu merujuk dari pandangan Imam Ahmad bin Hambal karena sangat jauh letak daripada zamannya. Memang dalam kesejarahan Islam itu selalu ada mengait-ngaitkan. Ketika waktu Imam Asy-Syafi'i dibilang oleh para lawannya juga ya pada dasarnya membolehkan A, membolehkan B oleh generasi gitu. Itulah dalam gaya klasik gitu. Walaupun ketika kita mencari rujukan kitab primer yang disebutkan Ahmad bin Hambal itu juga topik di sebelah mana. Mungkin kira-kira itu yang didebat oleh kaum orang Hanabilah. Tunjukkan Al-Ghazali itu mengatakan di kitab apa, misalkan itu. Lalu yang terakhir urusan takwil. Takwil yang memang Ibnu Taimiyah terhadap kaum para sofis atau para orang rasionalis itu haulal mubtadi'in gitu kan ya. Mereka itu kelompok-kelompok para
membuat bid'ah katanya. Dia mengatakan cukup jelas itu di dalam Majmu'ul Fatawi itu yang menggunakan metode falasifah tentang uraian asma wa sifat. Terus ke selanjutnya, walaupun tadi Al-Ghazali dan Fakhruddin Ar-Razi berbicara takwil memiliki syarat-syarat yang ketat, ini akan jauh berbeda ketika kita membaca pandangan dari seorang filosof Ibnu Rus yang memang dia sangat radikal masalah urusan takwil itu. Dia menulis bab khusus di dalam kitab Faslul Maqal itu. Bahkan bagi dia sekiranya akal itu atau teks atau an-nukul atau dalam bahasa dia itu al-burhan berlawanan dengan rasional kita, kata dia ta'awiluhu gitu kan, wa inkana mukhalifan tuliba hunalik gitu. Apabila berlawanan dengan rasional yang ada di teks, ya harus ditafsir ulang lah kira-kira begitu. Atau bahasanya adalah ditakwil gitu. Dia tidak mengatakan apakah posisi ayat mutasyabihat atau ayat itu muhkamat sebagaimana dikatakan banyak para sarjana teolog lain. Nah, mungkin untuk sesi selanjutnya adalah bagaimana dari rekan-rekan peserta, silakan akan yang mau bertanya kepada Pak Parmaji atau ke Pak Tiko atau mau mengomentari masalah apa yang dipaparkan dari kedua belah pihak ini. Saya kira Pak Tiko tadi melihat dari pandangan sisi historiografi dari baik dari madhab Asy'ari, Syafi'iyah yang lebih dominan itu, kemudian dari madhab Hanabilah, atau kepada Pak Parmaji yang memiliki pandangan yang cukup menarik dalam pandangan hari ini, mungkin hampir merontokkan semua bacaan dalam kesarjanaan klasik tadi gitu. Karena udah Pak Parmaji itu ya al-ahad, wahid, udah itu tanjihnya Pak Parmaji lah kira-kira. Silakan teman-teman kalau memang ada, saya kasih waktu ya kepada teman-teman 1 orang, 2 orang, 3 orang juga boleh. Yang mau bertanya silahkan raise hand, open mic ya. Monggo. Ya, silakan Pak MT Ali. Waktunya silakan kepada siapa dan dipersingkat lah ya, kayak kira. Ya. Terima kasih kesempatannya. Saya hanya bukan bertanya ya, saya merasa perlu untuk mengkaji atau mendengarkan ulang nanti dari rekaman. Kemudian usulan saya adalah setelah kita masing-masing mendengarkan rekaman atau recordingnya ini, kemudian barulah nanti dibuka sesi tanya jawab. Itu hanya itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak MT Ali. Mudah-mudahan timbangannya kita pertimbangkan dan kita bisa melaksanakannya usulannya. Terima kasih Pak MT Ali. Silakan. Bisa lihat di YouTube. Kita bagi yang lain bisa open mic atau raise hand ya bagi yang mau nanya. Ya usulan Pak itu bagus, nanti mungkin nanti kita tampil di YouTube juga, nanti di situ bisa kita ini ada pertanyaan. Oke, siapa yang akan ada bertanya? Kalau tidak saya ke Pak Parmaji deh. Siapa tahu ada punya pandangan dari apa yang dipaparkan dari sekilas tentang pendekatan historiografi dari Pak Tiko atau pandangan Pak Parmaji. Siapa tahu semuanya ya udah ditolak gitu kan tentang persoalan asma wa sifat dalam kesarjanaan klasik. Memang ini cukup menarik saya kira. Silakan Pak Parmaji, barangkali ada tambahan ini uraian. Jadi begini ya, tadi saya melihat dua tokoh ya yang dalam hal ini mewakili Asy'ariyah, dan yang kedua mewakili kalau sekarang tuh Wahabiyah gitu ya. Nah,
Fakhruddin Ar-Razi, Al-Ghazali, itu saya melihatnya sebagai wakil dari Asy'ariyah itu. Atau sekarang ini kalau di Indonesia saya ngomongnya NU lah gitu ya. Bukan. Nah, kemudian Ibnu Taimiyah itu mewakili dari Salafiyah atau lebih populer di Indonesia itu Wahabiyah gitu kan gitu. Kalau saya melihatnya begini ya. Jadi memang kedua belah pihak ini yang pertama itu mengizinkan takwil ya. Pihak yang Asy'ariyah ini dengan persyaratan yang sangat ketat ya gitu ya. Kemudian yang kedua ini yang versi Ibnu Taimiyah itu memang dia isbatiyah ya. Jadi menolak takwil gitu ya. Yang pertama ini takwil demi tanzih ya. Yang kedua ini dia justru meyakini adanya tajsim ya, atau yang lebih populer dengan sebutan mujasimah gitu ya. Jadi tajsim ini ada tasbih, ada tajsim ya. Nah, kalau menurut saya sih tasbih dan tajsim itu agak berbeda ya. Kalau tasbih itu dia sama fungsinya tapi beda bentuknya ya. Kalau yang satu lagi apa namanya tajsim itu dia bentuk maupun fungsinya sama gitu loh, gitu kan. Misalnya tangan manusia lah gitu ya, itu bisa disebut juga sebagai tajsim dia. Kalau tasbih itu misalnya tangan robot itu kan beda sama tangan manusia ya. Tapi fungsinya sama. Misalnya sama-sama untuk memegang misalnya. Nah, itu namanya disebut tasbih ya. Nah, masalah takwil, saya kembali ke masalah takwil mengomentari Asy'ariyah nih. Sebenarnya rujukannya ada dalam Al-Qur'an ya, surat Ali Imran ayat 7. Di sini dikatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahi wa rasuluna fil ilmi. Nah, jadi di sini ada perbedaan peletakan wakaf ya, antara Asy'ariyah dengan Ahlul Bait. Memang Al-Qur'an ini kalau kita merujuk teks yang asli Al-Qur'an ya, itu kan ditulis dalam Arab gundul. Kemudian tidak ada iskalnya. Iskal di sini tidak ada titiknya. Jadi huruf ba, ta, sa itu sama, nggak ada titiknya. Dal sama, nggak ada titiknya. Ro, zain sama, gitu, nggak ada titiknya. Itu iskalnya. Nah, kemudian juga tidak ada penggalan ayatnya. Misalnya Al-Fatihah, surat Al-Fatihah itu kalau Quran yang asli itu tidak terbagi menjadi 7 ayat ya. Jadi menyatu aja gitu loh. Gitu kan. Nah, kemudian wakaf juga demikian. Wakaf itu nggak ada gitu loh. Nah, di sini mulai terjadi perbedaan ya. Pada saat penulisan ayat Al-Qur'an, masalah wakaf maupun masalah iskaliyat dan juga penggalan ayat itu sendiri. Atau katakanlah pembagian ayat dalam satu surat lah gitu. Bahkan ya di zaman sekarang itu juga terjadi perbedaan. Misalnya Quran cetakan Madinah dengan cetakan Indonesia aja. Itu saya lihat nggak sama gitu loh. Misalnya di surat Al-Munafiqun ayat 8 di situ kalau cetakan Madinah itu waulah ngijatu wa rusuli ada wakofnya berhenti. Walakinal munafiq wal mu'minina wal munafiqina la ya'lamun itu. Nah, sementara cetakan yang ada di Indonesia ini tidak ada wakofnya. Bisa saya baca waulah ngijatu wa rusulihi wa walangiyatu wa rusuli walil mu'minin walakinal munafiqina la ya'lamun. Jadi Allah memuliakan Rasul dan orang mukmin, sedangkan orang munafik tidak tahu. Nah, di situ aja sudah beda antara cetakan Madinah dengan cetakan Indonesia ya. Padahal Al-Qur'an zaman sekarang nih. Nah, kita kembali ke Ali Imran ayat 7 ya. Kalau saya melihat di cetakan Madinah maupun cetakan Indonesia,
itu di situ dikatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, ada tanda berhenti ya, dari wakof. Kalau nggak salah itu wakof lazimah, jadi harus berhenti. Coba silakan dicek di Al-Quran masing-masing. Nah, jadi kenapa kalau dalam versi Ahlul Bait mengatakan wa may ya'lamu ta'wilahu wa rasulina fil ilmi, tidak ada bisa menakwilkan kecuali Allah dan orang-orang yang mendalami ilmunya. Yaquluna, mereka berkata, amana bihi kullu min indi rabbina wa may yadzakaru illa ulul albab. Di situ terjadi perbedaan. Lalu tentu akan muncul pertanyaan, kenapa bisa berbeda? Perbedaan itu terletak pada huruf waw itu sendiri. Ya. Huruf waw di situ orang Asy'ariyah mengatakan itu wawul ibtidai. Huruf waw untuk memulai suatu percakapan atau kadang-kadang disebutnya wawul tartibi. Sedangkan orang-orang dari Ahlul Bait mengatakan itu bukan wawul ibtidai, itu wawul atof ya. Wawul atof itu ada dua macam ya. Atof istiraki ya, dan atof iltisoki ya. Gitu. Ya mungkin hanya beda istilah ya secara ilmu nahwu ya. Ya, gitu ya. Kalau saya menyebutnya wawul istiraki dan wawul istiraki. Misalnya contohnya beginilah. Saya melihat pohon kurma dan anggur. Nah, ra'aitu nahlu wal aknab ya, gitu. Huruf waw di sini adalah atof istiraki. Ciri atof istiraki itu kalau saya hapus, maka akan mengubah makna. Jadi kalau misalnya saya melihat pohon kurma dan anggur, lalu dan pohon anggurnya saya hapus, maka yang saya lihat hanya pohon kurma aja. Saya tidak melihat anggur lagi. Gitu kan. Tapi kalau saya mengatakan ra'aitu nahlul wal samarot ya, saya melihat kurma dan buahnya, kemudian dan buahnya di saya hapus, berarti yang saya lihat hanya pohon kurma, tapi otomatis saya melihat buahnya. Karena kalau saya melihat pohon kurma, kan otomatis melihat buahnya saya. Artinya tidak mengubah makna. Tapi kata-kata dan buahnya ini saya cantumkan untuk menunjukkan agar itu diperhatikan. Itu perbedaannya. Saya ulangi ya. Jadi kalau wawul istiraki itu kalau dihapus akan mengubah makna. Kalau wawul istiraki itu kalau dihapus tidak mengubah makna, tapi harus dicantumkan karena itu harus diperhatikan. Nah, contoh yang lain begini. Hai orang-orang beriman, taatlah pada Allah dan Rasul-Nya. Gitu kan. Itu wawul iltisaki. Kalau Rasul-Nya saya hapus, hai orang-orang beriman, taatlah pada Allah. Kalau saya taat pada Allah, otomatis saya taat pada Rasul. Gitu kan. Ya kan. Meskipun kata-kata dan Rasulnya dihapus tidak mengubah makna. Tapi kenapa dicantum dan Rasulnya dicantum? Itu menunjukkan bahwa kita harus taat pada Rasul, kan gitu. Karena taat pada Rasul itu sama dengan taat pada Allah. Kita tidak boleh mengaku taat pada Allah, tapi membangkang pada Rasul itu tidak boleh. Itu pada prinsipnya gitu. Nah, demikian pula dalam kembali ke Ali Imran ayat 7. Wa ma ya'lamu illallahi wa rasuluna fil ilmi. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah dan orang-orang yang mendalami ilmunya. Gitu kan. Jadi takwil itu yang berhak melakukan penakwilan adalah rasuluna fil ilmi. Mereka berkata, ya kan? Amana kulluhun bin miliradina. Kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang ada di sisi Tuhan kami. Wa may yatadzar illa ulul albab, dan tidak ada yang berzikir kecuali ulul albab. Jadi saya kembali ke rububiyah lagi ya. Rububiyah itu adalah suatu pendelegasian wewenang atau pentadbiran dalam bahasa Arab ya. Allah itu mentadbirkan pada malaikat untuk mencabut nyawa, mentadbirkan kepada Rasulnya untuk menyampaikan risalahnya. Jadi namanya orang-orang diberi wewenang, mudabar itu bukan hanya malaikat, tapi juga Rasul
kemudian para nabi, kemudian para aulia, kemudian para solihin, para syuhada, dan juga rosina fil ilmi. Orang-orang yang mendalami ilmu itu termasuk orang-orang yang mudabar ya, yang diberi wewenang gitu. Jadi takwil itu yang tidak sembarang orang boleh menakwilkan, tapi harus orang-orang yang mendalami ilmu tadi. Baik. Gitu, oke. Ya, cukup jelas Pak. Ya. Kita sudah bisa menangkap tentang takwil dari pandangan Ahlul Bait. Mungkin ada yang lain? Kalau tidak ada, saya beri kesempatan ke Tiko lagi untuk bagaimana ada pertajaman dari ada sedikit silang pendapat ini dari pandangan kelompok Ahlul Bait tentang persoalan takwil tadi. Memang Pak Parmaji udah menyinggung sangat teknikal ya masalah ini. Mudah-mudahan ya teman-teman juga sangat bisa memahami lah urusan lafaz tadi tentang wau. Silakan Tiko kalau memang ada bacaan lain. Ya, dari memang ya polemik tentang tadi ayat surat Al-Imran tadi yang tadi Pak Parmaji paparkan tentang itu ya Pak. Wa may ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi. Ya, memang itu sudah menjadi perdebatan dari dulu sih ya tentang wakaf di sini gitu kan. Jadi ya saya juga tidak bisa ketika setiap pembaca dari ayat ini ya tadi dengan argumentasinya Pak Parmaji juga saya kira juga memang logis dan memang bisa diterima gitu ya. Artinya memang dalam pemahaman sini warasikhuna fil ilmi ini bukan tentu karena ini adalah ayat Al-Qur'an yang ya istilahnya sebagai hudan linnas gitu kan, sebagai pedoman hidup bagi setiap manusia, tidak sembarangan orang untuk melakukan suatu pentakwilan dan sebagainya gitu kan. Artinya memang ini betul-betul tidak sembarang orang karena kaitan dengan hudan, petunjuk bagi setiap manusia. Kalau sembarang orang tentu kan juga nanti bisa menjadi menyesatkan atau bisa menjadi salah gitu kan. Ya, tetapi memang dalam satu sisi lain juga ada yang ada yang berbeda dalam jadi ya itu kan sifatnya ya menurut dalam pandangan dalam Ahlussunnah sih ya itu furu'i gitu kan sifatnya, bukan satu sifat yang pokok gitu. Tinggal masing-masing mempunyai suatu argumentasi apakah akan mendapat pandangan yang pertama tentang wakaf di kata warosihun dan seterusnya. Itu sih kalau komentar saya, karena kemudian saya juga yang saya baca dalam beberapa tafsir Ahlussunnah ya seperti itu gitu ya. Jadi memberikan sudah meninggalkan kajian tafsir ya, ini agak sulit nanti memahaminya. Kalau teks-teks yang lain bisa kita pahami ya. Baik. Cukup saya pahami karena ini berkaitan dengan warasikhuna fil ilmi itu kan kaitan dengan tafsir, ini memang harus ada pendekatan metode tafsir. Memang sangat berbeda apa yang kita bicarakan malam hari ini, metode yang kita gunakan. Tapi nanti ada karena kita menyinggung tadi asma wa sifat kaitan dengan takwil ya akhirnya menggiring ke arah sini. Karena kan kita harus membahas juga mahwa takwil gitu kan, mahwa ta'lil. Ini juga perlu diperdebatkan takwil dalam pandangan Ahlul Bait, Ahlus Sunnah, Mu'tazilah. Nah, mungkin rekan-rekan juga silakan, ada usulan yang bagus karena asma wa sifat ini kan kita baru sekedar satu dari sisi historiografi dalam bacaan dua mazhab, mungkin ditambah dengan mazhabnya tadi Pak Parmaji dalam Ahlul Bait. Ya mungkin ada mazhab-mazhab yang lain juga memiliki pandangan yang lain. Atau yang memang warasikhuna fil ilmi itu ya siapapun juga ya bisa mengetahui, karena manusia kan pada dasarnya bisa mengetahui, apalagi nanti dikaitkan dengan kebebasan kehendak, neuroscience dan lain sebagainya, kan manusia pada dasarnya punya potensi. Ini kaitan mazhab-mazhab lain lah ya. Ini kan untuk mempertajam juga khasanah kesarjanaan kita atau memberi ruang juga terhadap manusia itu sendiri gitu. Walaupun nanti para ulama yang sudah disebutkan, pasti kita juga yang ada di sini sangat sepakat bahwa takwil tidak sembarang orang dalam batasan para ulama itu.
bahwa tidak bisa melakukan sekehendaknya gitu, kecuali memiliki ilmu gitu. Apalagi tadi Madhab Asy'ari mengatakan membolehkan takwil dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Barangkali ada teman lagi sebelum nanti saya sesi ini kita akan tutup. Ada yang mau berkomentar atau bertanya? Satu orang lagi lah, silakan. Silakan untuk raise hand atau open mic. Ya, kalau nggak ada mungkin saya ingin tadi yang Ya, nanti Oke. saya kasih closing terakhir ya. Oke. Untuk masing-masing. Kalau tidak ada, saya akan meminta closing terakhir ya, karena Tiko tadi akan mengawali ini. Sekalian aja closing terakhir dari Pak Tiko, silakan. Baik, saya tertarik dengan Pak Maji tadi tentang konsep ahad ya. Konsep ahad itu yang menunjukkan betul-betul ahad gitu kan. Nah, saya kemudian baca di sini dalam bukunya Imam Fakhrudin Ar-Razi ya, Asas Taqdis kan. Di sini ternyata makna ahad itu adalah menunjukkan nafyul jismiyah. Jadi konsep menunjukkan dia tiadanya bentuk jisim bagi Allah tersebut. Wa nafyul hiyaz wal jihad. Jadi menghilangkan bentuk arah dan tempat di mana Tuhan berdiam, kata ahad. Jadi kalau ahad di sini maknanya Tuhan tidak berjisim, Tuhan tidak bertempat, tidak berdiam di manapun gitu kan. Lalu dikatakan juga sekiranya Tuhan itu jisim katakannya. Karena jisim itu minimal terdiri dari 2 jauhar atau substansi ya. 2 substansi minimal dikatakan jismun. Nah, jadi kalau sekiranya Tuhan itu berjisim berarti Tuhan mempunyai substansi gitu kan. Kalau punya substansi berarti apa bedanya dengan makhluk? Berarti di situ mana ahad di situ adalah Tuhan tidak memiliki substansi sebagaimana halnya makhluk. Nah, ini bagi saya jadi terpancing, saya akhirnya meneliti kata ahad di situ dan saya baru menemukan makna secara ininya gitu, secara lebih detailnya gitu. Jadi ya, itu saja. Ingin terima kasih ke Pak Maji ya sudah menginspirasi tentang konsep ahad. Itu saja mungkin. Baik, closing terakhir dari Pak Parmaji. Silakan Pak Parmaji. Ya, menurut saya sih diskusi ini sangat bagus ya. Artinya kita saling bertukar pikiran ya, saling menambah wawasan ya tentang cara pandang kita sesama Muslim ya. Dan ini dalam ranah akademis ya, untuk masing-masing menambah ilmu ya gitu ya. Saya kira ini bagus lah, bisa dilanjut ya, gitu kan. Ya, saya kira itu saja. Baik. Tidak ada komentar yang lain lagi. Terima kasih Pak Parmaji. Ke Pak Tiko tadi ditutup dengan apologetiknya Fakhrudin Ar-Razi, pembelaannya mati-matian terhadap Al-Asy'ari gitu kan, sampai menulis Al-Asas At-Taqdis gitu kan, yang memang baru-baru terbit ini ke kita gitu kan ya. Apologetiknya ahad dari pandangan Fakhrudin Ar-Razi itu jelas itu sangat apologetik daripada mati-matian untuk menyerang atau mempertahankan lah, saya kira itu terhadap akidah yang diyakini ahad. Nanti ahad dan wahid dalam pandangan Pak Parmaji yang juga Ibnu Arabi juga nanti akan berbeda, akan terus. Makanya dalam mutakalim itu mau pendekatan nukul, akli, al-irfan dan lain sebagainya juga berbeda. Tadinya saya pengen mengejar juga pandangan tauhid irfani ala Ibnu Sina atau Al-Farabi, Ibnu Tufel dan lain sebagainya juga itu sangat terkait luar biasa. Oke, teman-teman sekalian, saya mengucapkan terima kasih telah menyempatkan diri untuk hadir pada acara malam ini. Semoga selalu sehat semuanya. Dan kepada Pak Parmaji sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk bisa meluangkan waktu dalam kesibukannya, juga ke Pak Tiko semuanya sebagai co-founder LSIP yang biasa memberikan support atau dorongan untuk selalu menghidupkan kembali tradisi kesarjanaan Islam klasik khususnya dan umumnya intelektual menghidupkan di Kota Bandung. Saya ucapkan terakhir dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan bila ada kata-kata yang saya sampaikan tidak berkenan di hati Bapak-Bapak Ibu semua. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq wal musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.